Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yaya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dian. Kalau Ibu Dian sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya sehat dan alhamdulillah eh, hari ini dalam keadaan yang cukup bahagia. Eh, saya lihat hari ini Ibu Yaya kurang bersemangat. Apa Ibu sedang ada masalah atau ada yang Ibu bisa saya bantu? Iya, Bu. Ini saya bingung sekali. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, kebetulan sekali hari ini waktu saya luang karena saya tidak punya kegiatan. Jadi kita bisa berbincang-bincang. Memangnya Ibu ada masalah apa ya? Begini, Bu. Saya sadar bahwa kemampuan saya dalam mengelola kelas masih kurang. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, itu bagus, Bu. Saya bangga sama Ibu karena Ibu sudah menyadari apa yang menjadi kekurangan Ibu selama ini. Selanjutnya, apa tujuan Ibu Yaya ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya, Bu, saya ingin menciptakan kelas saya menjadi kondusif dan menyenangkan bagi semua murid saya, Bu. Oke. Nah, untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif serta menyenangkan bagi murid Ibu, apakah usaha yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan itu? Untuk sementara ini, Bu, saya sudah mencoba menerapkan berbagai macam metode dan strategi pembelajaran. Namun, belum ada yang benar-benar efektif menurut saya, Bu. Oh, begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi hambatan buat Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau saya lihat, Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid saya yang suka berbicara dan sibuk sendiri saat pembelajaran berlangsung. Menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitan yang saya hadapi itu, Bu? Oh, begitu. Menurut Bu Yaya sendiri, apakah kira-kira yang Ibu Yaya butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Hmm, untuk sekarang ini, Bu, saya masih membutuhkan strategi agar bisa mengendalikan murid saya yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Oh, baik. Untuk masalah yang Ibu hadapi saat ini, kita perlu memahami terlebih dahulu penyebab mengapa murid tersebut suka berbicara pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, dan apa mungkin saja mereka hanya ingin menarik perhatian dari Ibu. Kalau dari pertanyaan Ibu itu, yang saya pikir-pikir itu mungkin karena mereka melakukan itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan pada saat itu, Bu. Kalau demikian, menurut Ibu apa ya yang kira-kira Ibu bisa lakukan? Kalau melihat kondisi yang seperti itu, Bu, saya ingin memberikan penjelasan tentang materi yang saya ajarkan dengan jelas dan runtut, sehingga murid bisa memahami materi yang saya ajarkan. Tapi selain itu, menurut Ibu, apa ada langkah lain yang bisa Ibu ambil agar bisa menarik minat murid Ibu untuk mengikuti proses pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir, Bu, saya akan mencoba mencari metode dan model pembelajaran yang sesuai
dengan minat dan gaya belajar murid. Sehingga mereka merasa enjoy ketika mengikuti pembelajaran. Oke. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Untuk bisa menciptakan pembelajaran yang Ibu maksud, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk bisa menciptakan pembelajaran yang seperti itu, Bu, sebelum saya melakukan proses pembelajaran, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan murid-murid saya dalam menangkap pembelajaran dan bagaimana gaya belajar yang sesuai yang bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oh, oke. Jadi sebelum itu Ibu akan melakukan analisis diagnostik ya di awal pembelajaran ya, Bu? Iya, Bu. Nah, untuk bisa melakukan analisis diagnostik, langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil? Langkah-langkah yang saya akan lakukan untuk melakukan analisa diagnostik, Bu. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan guru yang mengajar di kelas sebelumnya. Kemudian, saya akan mencari informasi tentang kemampuan daya-gaya belajar murid melalui angket. Oke. Saya kira apa yang Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana Ibu nanti mengimplementasikannya di kelas ya, Bu ya. Iya, Bu. Baiklah. Saya kira dari perbincangan kita ini, Ibu sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi selama ini. Oh iya, Bu, setelah sekian lama, Bu, saya galau dengan masalah yang saya hadapi, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang tepat. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu Ibu. Kalau begitu, saya permisi mau ke ruangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu silahkan. Lanjut, Kak. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu Yaya sendiri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Kenapa ya? Ibu hari ini kelihatan tidak bersemangat. Ibu sedang ada masalah. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ya, betul sekali, Bu. Ya, ada. Kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kegiatan. Jadi, kita bisa bincang-bincang lebih lama. Memangnya ada masalah apa dengan Ibu Dian? Begini, Bu. Sebenarnya saya sadar selama ini kemampuan saya dalam mengelola kelas itu masih sangat kurang. Jadi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus itu, Bu Dian. Saya bangga sama Ibu karena Ibu menyadari apa yang menjadi kekurangan Ibu selama ini. Selanjutnya, apa tujuan Ibu Dian meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya itu, Bu, saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Ya, bagus. Untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi semua murid. Terus, apa usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Jujur, Bu, sebenarnya selama ini saya sudah menerapkan berbagai macam metode dan strategi dalam pembelajaran. Namun, selama ini belum ada tuh yang benar-benar efektif dan bisa menarik perhatian murid-murid saya. Selanjutnya, kalau menurut Ibu Dian, kira-kira apa yang menjadi hambatan buat Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Kalau dari saya, Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid saya yang suka berbicara dan sibuk saat pembelajaran berlangsung. Menurut Ibu, apa ya yang harus saya lakukan untuk mengatasi ketulisan yang saya hadapi itu? Oh, begitu. Menurut Budian, apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu? Oh, saya masih membutuhkan strategi agar bisa mengendalikan murid saya yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran. Ah, baiklah, Bu. Kalau saya lihat dari permasalahan Ibu, untuk masalah yang Ibu hadapi itu, pertama kita perlu memahami terlebih dahulu penyebab murid tersebut suka berbicara pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka hanya ingin menarik perhatian Ibu? Oh, kalau menurut pandangan saya, Bu, mereka melakukan hal itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan. Oh, kalau Budian tahu masalahnya seperti itu, menurut Ibu Dian, apa yang kira-kira Ibu Dian akan lakukan? Melihat dari kondisi yang seperti ini, Bu, saya akan memberikan penjelasan tentang materi yang saya ajarkan dengan jelas dan runtut, sehingga murid bisa memahami materi yang saya ajarkan. Selain itu, menurut Ibu, apalagi yang akan Ibu lakukan agar bisa menarik minat murid Ibu untuk mengikuti proses pembelajaran? Uh, saya akan mencoba mencari metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar murid, sehingga mereka merasa enjoy ketika mengikuti pembelajaran. Oke, sekarang pertanyaan saya, untuk bisa menciptakan yang Ibu maksud, apa yang Ibu akan lakukan? Uh, yang akan saya lakukan itu, sebelum saya memulai proses pembelajaran, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan murid-murid saya dalam menangkap pembelajaran dan bagaimana gaya belajar mereka yang sesuai yang bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Oh, oke. Jadi Ibu akan melakukan analisis diagnostik ya di awal pembelajaran. Iya, Bu. Nah, untuk itu, untuk bisa melakukan analisis diagnostik, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan? Saya akan berkoordinasi dengan guru yang mengajar di kelas sebelumnya. Kemudian saya akan mencari informasi tentang kemampuan dan gaya belajar murid saya melalui angket. Oke, saya kira apa yang Ibu rencanakan itu sudah bagus. Tinggal bagaimana Ibu mengimplementasikannya nanti di dalam kelas ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baiklah, Bu. Saya kira dari perbincangan kita tadi, Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi selama ini. Iya, Bu. Setelah sekian lama saya galau dengan masalah yang saya hadapi, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang tepat. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Bu Dian, saya senang hati bisa membantu Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu Bu ya ke ruangan saya, karena ada yang saya mau kerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu.